Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya berkaitan tentang konsep dasar dan representasi graf. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar graf, mulai dari definisi graf, kemudian jenis-jenis graf, dan terminologi atau istilah dalam graf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang representasi graf. Nah, pertama, representasi graf ini kita bisa buat dalam bentuk matriks. Nah, yang pertama adalah matriks ketetanggaan atau agency matriks. Nah, pada matriks ketetanggaan ini itu mempresentasikan banyaknya sisi yang menghubungkan setiap dua simpul. Ya, jadi setiap dua simpul ya, baik itu simpul pertama, simpul kedua, dan seterusnya dari suatu graf atau matriks yang menyatakan ketetanggaan simpul dalam graf. Jadi kalau matriks ketetanggaan ini itu berbicara tentang keterkaitan atau keterhubungan antara simpul dengan simpul. Nah, itu kalau dia matriks ketetanggaan. Nah, bila matriks tersebut dinamakan matriks A dengan AIJ, maka AIJ ini bernilai 1 dan 0, atau biasa kita katakan matriks ketetanggaan ini adalah matriks 01. 1 kalau simpul itu bertetangga, ya. 0 kalau simpul itu tidak bertetangga. Nah, itu penjelasan mengenai matriks ketetanggaan. Nah, langsung saja kita perhatikan sebuah contoh dari grafnya. Nah, ini ada sebuah contoh graf. Nah, ini yang pertama. Ada graf dengan 4 buah simpul. Jadi kalau tadi berkaitan dengan matriks ketetanggaan ini berkaitan dengan simpul dengan simpul. Jadi ada 4 titiknya, berarti matriks 4 kali 4. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika dia bertetangga nilainya 1, ketika dia tidak bertetangga nilainya adalah 0. Nah, coba kita lihat. Matriks 1 ini, graf dengan simpul yang 1 ini, simpul 1 atau titik 1 itu bertetangga dengan 2 dengan 3. Maka dikatakan di situ bahwa 2 dan 3 itu nilainya 1 karena simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Nah, kemudian simpul 2 ini bertetangga dengan 1, 3 dan 4. Maka nilainya 1, 3 dan 4. Nilainya 1, ya. Dan begitu seterusnya untuk simpul 3. Simpul 3 juga bertetangga dengan simpul 1, ya, simpul 2 dan simpul 4. Nah, simpul 4 sendiri itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Maka untuk simpul 2 dan simpul 3 nilainya adalah 1. Nah, contoh berikutnya. Pada graf ini, ya, ada 5 simpul. Ada 5 buah simpul. Berarti matriksnya adalah 5 kali 5. Nah, kalau 1 itu bertetangga dengan 2 dan 3 saja, tetapi dia tidak bertetangga dengan 4 maupun 5. Maka dari itu 1 ini bertetangga dengan 1, 2, 3 yang ada nilainya 1. Coba kita cek untuk simpul yang kedua. Simpul kedua bertetangga dengan simpul 3 dan simpul 1. Maka nilainya di sini untuk simpul 1, simpul 2 bertetangga dengan 1, maka nilainya 1. Bertetangga dengan simpul 3 nilainya 1. Selebihnya 0 karena dia tidak bertetangga dengan simpul 4 maupun 5 dengan nilainya sendiri. Begitu seterusnya. Nah, untuk simpul 5 dia hanya merupakan simpul 5 ini merupakan simpul terpencil. Dia tidak bertetangga dengan simpul manapun, baik itu simpul 1, 2, 3 dan 4 karena tidak ada sisi yang terhubung dengan simpul 1, 2, 3 dan 4. Nah, bagaimana kalau matriks dalam bentuk grafnya ini berarah? Nah, kita perhatikan. Kalau dia berarah, ya, kita perhatikan yang graf atau arah yang keluar atau orientasi arah yang keluar. Nah, kalau 1 dengan 2 itu nilainya 1. Nilainya 1 kenapa? Karena 1 ini itu orientasi arahnya keluar ke simpul 2, ya. Ke simpul 3 tidak ada, walaupun dia bertetangga. Tetapi kalau kita lihat graf berarah, kita hanya memastikan dia keluar, ya,
arah yang keluar nilainya 1, ya. Kalau matriks simpul 2 itu sisi yang keluar adalah ke 1 ini, kemudian ke 3 dan ke 4. Sisi yang keluarnya, maka sisi yang keluar nilainya 1 untuk simpul 2 dan seterusnya, ya. Untuk simpul 4 sisi yang keluar adalah ini, mengarah ke 3, 1, 2. Maka simpul 4 ini itu sisinya yang mengarah keluar itu ada 2. Jadi simpul mengarah ke simpul 2 dan simpul 3. Nah, selanjutnya ada matriks bersisian atau incidence matrix. Nah, matriks bersisian ini itu mempresentasikan sisi yang bersisian dengan setiap pasang simpul dari suatu graf atau matriks yang menyatakan kebersisian atau keterkaitan simpul dengan sisi. Nah, tadi sebelumnya untuk matriks ketetanggaan itu berbicara tentang simpul dengan simpul, tapi kalau matriks bersisian itu berbicara tentang sisi dengan sisi. Nah, kalau bila matriks tersebut dinamakan AIJ, ya, maka nilai matriks bersisian ini 1 jika simpul itu bersisian dengan sisinya, ya. 0 jika simpul itu tidak bersisian dengan sisi. Jadi kalau ini matriks bersisian itu berbicara tentang keterkaitan antara simpul dengan sisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh graf berikut. Nah, di sini ada graf dengan 4 buah simpul dan 5 buah sisi. Nah, untuk matriks bersisian sendiri, simpul ini kita jadikan sebagai barisnya, sedangkan sisinya sendiri kita jadikan sebagai kolomnya. Nah, pada graf ini kita berbicara tentang simpul dengan sisi. Nah, perhatikan simpul 1. Simpul 1 ini bersisian dengan E1, ya. E1, E2, E4. Tetapi simpul 1 ini tidak bersisian dengan E3 karena tidak ada sisi yang terhubung langsung dengan E3. Maka untuk 1 ke E3 itu nilainya 0, ya. Begitu juga dengan sisi E5. Ya, dia tidak nilainya 0, dia nilainya 0 karena tidak ada sisi yang terhubung langsung ke E5. Nah, dia nilainya 1 ketika dia bersisian dengan simpul tersebut. Nah, 1 kan bersisian dengan E1, E2 dan E4, maka dari itu nilainya adalah 1. Nah, kemudian untuk simpul kedua, kita perhatikan simpul 2. Simpul 2 ini itu bersisian dengan E1 ini, kemudian E2, kemudian E3, ya. E4, apakah E4 bersisian dengan simpul 2? Ini tentu tidak, maka nilainya adalah 0 karena tidak ada sisi yang terhubung langsung dengan E4. Begitu juga dengan E5, ya. Simpul 2 ke E5 tidak ada sisi yang terhubung langsung, maka nilainya adalah 0. Nah, begitu seterusnya untuk simpul 3, simpul 4, ya. Nah, terakhir ini tentang daftar sini, ya. Daftar ini, daftar atau senarai ketetanggaan atau agency list. Jadi kita berbicara tentang daftar ketetanggaan. Nah, daftar yang menunjukkan hasil enumerasi simpul yang bertetangga dengan simpul lainnya pada suatu graf. Nah, ini ada sebuah contoh graf yang sebelumnya kita mau melihat simpulnya terhadap simpul ketetanggaannya. Nah, untuk simpul 1 ini kan dia bertetangga dengan simpul 2 dan 3, ya. Untuk simpul 2 dia bertetangga dengan simpul 1, 3 dan 4. Untuk simpul 3 bertetangga dengan 1, simpul 1, 2 dan 4 dan seterusnya. Sama juga yang untuk graf yang ini. Nah, untuk simpul 1 kan bertetangga dengan 2 dan 3, simpul 2 bertetangga dengan 1 dan 3 dan seterusnya. Nah, simpul 5 itu tidak ada simpul tetangganya karena dia merupakan simpul terpencil,
karena tidak ada sisi yang terhubung langsung ke simpul 5. Nah, untuk graf berarah sendiri, kita melihat orientasi arah yang mengarah kepada simpul lain, ya. Nah, misal di sini simpul 1, simpul ketetangganya ada mengarah kepada simpul kedua, nih, ya. Simpul yang mengarah keluar kepada simpul yang lain. Nah, untuk simpul 2 ini, simpul ketetangganya itu ada 1, kemudian 2 dan 3. Simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Begitu juga dengan simpul 3. Simpul 3 yang mengarah ke simpul 1, ya, 1. Kemudian simpul 4 itu mengarah, simpul ketetanggaannya itu ada 2, ya, yakni simpul 2 dan simpul 3. Jadi seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas tentang representasi graf, ya, terdiri dari matriks ketetanggaan, matriks bersisian. Terakhir ini adalah matriks atau daftar sinerai ketetanggaan. Nah, mungkin itu yang kita bisa bahas untuk video yang kedua ini, atau part yang kedua tentang representasi graf. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah simak dan nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.